Halo teman bincang, selamat datang kembali di Bincang Akademi bersama saya Rafif. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak. Nah, teman bincang udah tahu belum kalau sekarang NIK sudah diintegrasikan dengan NPWP loh? Nah, itu maksudnya seperti apa sih? Bagaimana nanti penerapannya? Dan nanti kira-kira efek ke depannya seperti apa ya? Untuk membahas topik yang menarik tersebut, kita telah menghadirkan Kak Kisi Armaya Dora, Manager of DDTC Academy. Gimana kabarnya Kak Kisi? Alhamdulillah baik. Rafif gimana? Alhamdulillah lancar-lancar Kak. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sekarang lagi sibuk mempersiapkan beberapa program akademi ya yang lagi running. Oh, Masya Allah. Semoga lancar-lancar ya Kak Kisi. Amin, doain ya. Nah, buat teman bincang yang belum kenal dengan Kak Kisi, mungkin sudah familiar ya dengan nama Kak Kisi Armaya Dora ini sebagai penulis dari beberapa buku terbitan dari DDTC, dan juga Kak Kisi ini adalah seorang profesional berpengalaman dalam memberikan advisory di bidang perpajakan domestik maupun perpajakan internasional. Oke, cukup kenalannya, kita mau bahas langsung ke topiknya nih Kak. Tapi kita sebelum bahas tentang NIK dan NPWP integrasinya ini, saya mau nanya dulu dong Kak, ini kalau menurut Kak Kisi ya, sebenarnya apa sih yang membuat pemerintah itu mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan data antara NIK dengan NPWP ini? Emang kenapa sih ada kebijakan seperti ini Kak? Oke. Sebenarnya kalau kita mau lihat secara keseluruhan, cita-cita yang dibawa oleh pemerintah terkait dengan kebijakan ini, itu adalah semangat untuk mensimplifikasikan administrasi. Caranya seperti apa? Ya dengan mengintegrasikan NIK ke dalam sistem perpajakan di Indonesia gitu ya. Tujuannya tak jelas, ini untuk mempermudah wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi memang tujuan utamanya adalah menyederhanakan administrasi tersebut dan juga tentunya tujuan yang paling besarnya adalah untuk mempermudah kepentingan nasional. Seperti itu, Rafif. Jadi bisa dibilang kebijakan ini nantinya diharapkan akan membuat sistem administrasi yang dilakukan oleh wajib pajak itu lebih efektif dan lebih efisien. Gitu. Oh gitu ya, jadi sebenarnya itu balik ke kita lagi ya, itu biar administrasi kita itu lebih efektif dan efisien gitu ya Kak. Iya. Jadi nanti ke depannya insya Allah lebih mudah ya kalau untuk mengintegrasikan data antara data kita dengan data yang di DJP gitu ya. Betul. Nah ini kalau boleh tahu ini sebenarnya ada hubungannya nggak sih Kak dengan kebijakan Satu Data Indonesia yang pernah digembur-gemburkan tahun 2019 kemarin? Oke, ini sebenarnya merupakan salah satu ya perwujudan dari Satu Data Indonesia di mana saat ini kita tahu pemerintah sedang menggodok kebijakannya sebagai yang diatur di dalam PP 39 tahun 2019. Nah, Satu Data Indonesia ini maksudnya nantinya semua pelayanan publik itu hanya akan menggunakan satu nomor identitas kependudukan saja. Jadi kalau dulu kita punya banyak nomor ya, nomor paspor, nomor ijazah, terus habis itu juga ada nomor NPWP, nantinya ke depannya itu menjadi satu nomor identitas aja untuk seluruh keperluan pelayanan publik. Jadi lebih sederhana dan lebih mudah kan? Oke, ya kalau sekarang ya, biasanya saya kan nyimpen data tuh di aplikasi Notes ya di HP. Itu banyak banget tuh ada nomor-nomornya tuh Kak, nomor ijazah, nomor SIM, nomor NIK, NPWP. Jadi kalau misalnya masukin tuh harus nyari dulu tuh satu-satu. Nah kalau ini cita-citanya kalau ada Satu Data Indonesia ini udah diterapkan, nanti bakal ya semuanya pakai NIK semua gitu ya Kak? Betul, satu identitas aja untuk seluruhnya. Oke, ini teman bincang kita doakan sama-sama biar program ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian saya juga mau nanya nih Kak, nih kalau misalnya kita mau pelajari secara lebih lanjut tentang kebijakan integrasi antara NIK dengan NPWP ini, itu dasar hukumnya apa ya Kak? Biar nanti kita bisa buka-buka lagi nih. Oke, sebenarnya kalau misalkan ditanyain dasar hukum tentang NIK sebagai NPWP ini sudah diatur ketika Undang-Undang HPP, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu diterbitkan, tepatnya di Pasal 2 Ayat 1A Undang-Undang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP. Bunyinya di pasal tersebut adalah nomor pokok wajib pajak untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia itu menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi udah jelas ya dari pasal tersebut itu adalah pasal utamanya. Nah kemudian di undang-undang yang sama di pasal 2 ayat 10-nya juga disebutkan bahwa dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak,
Menteri Penyelenggaraan Urusan Dalam Negeri itu akan memberikan data kependudukan dan datanya itu tersebut kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan ke dalam basis data perpajakan, seperti itu. Oke, jadi ini sebenarnya aturannya tuh udah lama ya dari UU HPP kemarin ya? Betul, tapi kan kemarin peraturan pelaksananya yaitu melalui PMK 112 tahun 2022 baru keluar ya bulan Juli kemarin. Oh iya. Gitu. Jadi emang aturannya UU-nya udah lama, tapi baru ada aturan mainnya gitu, aturan laksananya bulan Juli tahun 2022 ini gitu ya, Kak? Seperti itu. Nah, ini juga tadi Kak Kisi nyebutin tentang kolaborasi pemerintah ya, instansi pemerintah. Ini berarti nanti bakal banyak ya kolaborasi antara DJP dengan Disduk Capil ya dari Kementerian Dalam Negeri gitu. Iya. Oke, nah kemudian saya langsung masuk ya Kak ke topik. Nih, saya mau nanya, kalau misalnya nih, saya itu adalah seorang orang pribadi penduduk Indonesia gitu ya. Kan kita udah tahu nih gambaran besarnya ya, kalau saya seorang pribadi Indonesia penduduk, NPWP-nya akan berubah menjadi NIK gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih WP badan, wajib pajak badan, wajib pajak yang misalnya bukan penduduk Indonesia gitu, penduduk asing yang kerja di sini, atau wajib pajak cabang, instansi pemerintah, itu apakah pakai NIK juga gitu? Kalau pakai NIK, NIK-nya siapa gitu? Nah. Oke. Enggak ya, kalau untuk wajib pajak selain orang pribadi seperti badan, terus instansi pemerintah, kemudian orang pribadi yang bukan penduduk, itu kan mereka nggak punya NIK gitu ya. Nah, tapi karena ada standarisasi terkait format NPWP yang baru, itu akhirnya NPWP dari wajib pajak tersebut juga akan mengalami penyesuaian. Dimana kan di sini kalau untuk WPOP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, dia menggunakan NIK. NIK itu ada 16 ya, 16 digit formatnya. Seperti itu kan. Nah, untuk WP badan, terus WP instansi pemerintah atau yang bukan penduduk, itu dia format barunya, dia tinggal menggunakan NPWP lama yang punya 15 digit ditambahkan 0 di depannya. Jadi format baru kan, jadi ikutin format baru yang 16 digit itu. Sedangkan kalau untuk NPWP cabang itu akan diberikan identitas nomor baru yang disebut nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU. Gitu. Jadi masing-masing wajib pajak itu akan punya treatment yang berbeda tergantung wajib pajaknya terkait dengan NIK sebagai NPWP ini. Oke, berarti ya NIK itu cuma buat penduduk aja gitu. Betul. Ya. Nah, tapi kalau yang lain ya tinggal menyesuaikan. Iya. Gitu. Nah, ini cukup menarik ya karena di sini berarti ada istilah baru ya Tuan Bicang, bisa diperhatikan bahwa ada istilah NPWP 16 digit sama NPWP 15 digit. Iya. Karena yang sebelumnya kita pakai NPWP 15 digit. Nah, karena NIK itu 16 digit, kita berubah gitu ya. Jadi pakai NPWP 16 digit juga. Disesuaikan. Oke, ini kalau kita tarik ke belakang ya, sebenarnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu kan sudah diundangkan sejak tahun 2021 kemarin ya, Kak. Nah, di situ juga udah diatur tentang perubahan di aspek KUP. Kalau ada integrasi antara NPWP dengan NIK, jadi kita sekarang NPWP-nya pakai NIK gitu. Nah, tapi kalau sekarang kan PMK-nya baru keluar. Nah, itu jadinya gimana nih Kak? Berlakunya itu sejak kapan? Oke. Untuk format baru NPWP ini yang termasuk NIK dan NPWP 16 digit ini sudah berlaku sejak tanggal 14 Juli tahun 2022. Jadi per hari ini pun sudah berlaku ya kalau lihat dari tanggalan. Sudah berlaku ya? Betul, tapi perlu dicatat nih kalau pemberlakuannya itu sampai tanggal 31 Desember 2023 untuk NPWP format baru atau NIK ini untuk pelayanan administrasi perpajakan secara terbatas. Seperti itu. Tapi balik lagi, ada batasan waktunya, yaitu per tanggal 1 Januari 2024, semua pelayanan administrasi, perpajakan, dan pelayanan lainnya yang membutuhkan NPWP itu akan sudah menggunakan NPWP format baru atau NIK. Oh, jadi emang pemerintah itu ngasih kompensasi waktu gitu ya? Kelonggaran waktu. Iya, jadi biar sistem yang belum siap itu mempersiapkan sistemnya gitu ya. Make sense. Karena nyiapin sistem itu pasti butuh waktu ya. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya kan masih punya NPWP yang 15 digit nih Kak, yang di kartu tuh, itu masih bisa dipakai nggak Kak? Bisa dong, sampai nanti tanggal 31 Desember 2023. Oke, jadi bisa dicatat ya teman bincang, itu kalau punya NPWP yang masih 15 digit, itu jangan dibuang dulu, itu masih bisa dipakai sampai nanti tanggal 31 Desember 2023. Boleh tolong dijelasin dong Kak, kalau misalnya nih kita udah punya NPWP sebelumnya yang versi 15 digit tadi ya, nah itu gimana sih perubahannya
seperti apa sih gitu? Oke, kita bahas satu persatu ya, Viv. Jadi kalau untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, seperti yang tadi kita sudah bahas sebelumnya, itu kan dia menggunakan NIK. Nah, NIK ini wajib pajak orang pribadi itu harus melakukan validasi data atau pemadanan data kependudukan dengan data yang ada di sistem DJP. Untuk wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk Indonesia, atau wajib pajak instansi pemerintah, itu ini lumayan gampang karena tinggal menyesuaikan ya yang tadinya NPWP lama itu 15 digit, supaya jadi 16 digit tinggal tambahin 0 di depannya. Sedangkan untuk NPWP cabang itu nanti akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU yang seperti tadi udah dibahas juga gitu. Oh iya. Jadi kalau yang untuk penduduk Indonesia itu jadi NIK tapi perlu validasi dulu gitu ya, betul. Kak? Nah, terus kalau yang buat bukan penduduk, terus NPWP badan dan juga instansi pemerintah itu dapat NPWP baru tapi bedanya cuma tambahin 0 depannya gitu. Nah, kalau NPWP cabang dapat benar-benar baru nih ya, dapat NITKU tadi gitu ya. Iya, dan NITKU ini dapatnya secara jabatan juga. Jadi wajib pajak cabang itu nggak perlu khawatir seperti itu. Tadi kan kita udah ngomongin nih, Kak, apa sih prosedur dan perubahannya gitu buat yang udah punya NPWP sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalnya seseorang gitu atau sebuah entitas itu belum punya NPWP, nah itu bagaimana nih, Kak, prosedurnya? Oke, untuk wajib pajak yang baru mendaftarkan dirinya ketika PMK 112 2022 ini berlaku sampai nanti 31 Desember 2023 berlaku ketentuan sebagai berikut. Untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, maka wajib pajak tersebut harus mengaktifasi NIK-nya sebagai NPWP, dan wajib pajak tersebut juga diberikan NPWP dengan format 15 digit. Nah, untuk WP badan, WP instansi pemerintah, dan WPOP yang bukan penduduk Indonesia, itu maka dia akan diberikan NPWP dengan format 16 digit gitu ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan gitu. Nah, tapi pertanyaannya mungkin gimana dengan sistem-sistem pelayanan administrasi yang belum bisa menggunakan 16 digit yang baru nih. Nah, ini dia pakai kalau untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, dia kan punya tuh NPWP yang 15 digit. Sedangkan untuk WP badan itu dia tinggal menghapus 0 di depannya, yang dapat tadi tuh yang dapat NPWP 16 digit tinggal menghapus 0 di depannya dan itu jadi 15 digit kan gitu. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang pembuatan baru untuk NPWP orang pribadi penduduk ya. Jadi dapat 2 tadi ya, Kak. Ada NIK diaktifasi, tapi dia juga dapat NPWP 15 digit gitu ya. Terus kalau misalnya untuk badan itu dia langsung dapat yang 16 digit, tapi kalau diminta yang 15 digit itu tinggal ngurangi 0 di depan gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang wajib pajak cabang itu gimana, Kak? Nah, untuk wajib pajak cabang, dia juga dapat NPWP cabang dan NITKU yang tadi, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Tapi perlu diperhatikan nih, Viv, untuk NITKU sendiri itu baru akan digunakan per 1 Januari 2024, seperti itu. Oke. Jadi NITKU ini disimpan dulu istilahnya ya, karena belum dipakai sekarang, tapi buat nanti kalau udah tahu 1 Januari 2024 gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini kalau kita baca ya di ketentuannya kan itu ada disebutin tentang bahwa NPWP 16 digit itu sudah dipakai di sebagian layanan administrasi pemerintah, perpajakan gitu ya. Tapi ada juga layanan administrasi lain gitu. Nah, itu maksudnya gimana sih, Kak? Nah, ini ada di PMK-nya ya, layanan administrasi lain itu mencakup yang pertama layanan pencairan dana pemerintah, layanan ekspor dan impor, layanan pendirian usaha dan perizinan berusaha, terus kemudian ada juga layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya. Terus ada juga nih layanan administrasi yang diselenggarakan selain oleh Direktorat Jenderal Pajak dan layanan administrasi lainnya yang memang mempersyaratkan penggunaan NPWP. Jadi itu maksudnya. Oke, jadi layanan yang tadi diberikan buffer time itu ya sampai 31 Desember untuk menyesuaikan sistem itu seperti yang dijelaskan sama Kak Gisi tadi ya? Iya. Oke, nah ini saya mau nanya lagi nih, Kak. Yaitu tadi kan disampaikan kalau ketentuan ini masih lama nih, masih 1 Januari 2024 itu baru berlaku ya. Nah, ini ada nggak sih, Kak, yang harus dilakukan oleh kita sekarang gitu nih? Ya udah kita
nunggu aja sampai 1 Januari, terus nanti NIK-nya bakal teraktivasi, bakal tervalidasi, atau ada nih harus yang kita lakukan sebagai wajib pajak? Oh, tentunya ada dong. Jadi nggak perlu nunggu sampai tanggal 1 Januari 2024 untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, termasuk Rafif nih, itu sudah bisa melakukan validasi atau pemadanan data antara data kependudukan dengan data yang ada di sistem DJP. Gitu. Caranya mudah. Caranya itu tinggal buka DJP online, kemudian login pakai akun kita. Terus kemudian kita lihat tuh di kolom profil gitu ya. Di kolom profil itu nanti ada tulisan pemutakhiran diperlukan atau perlu dikonfirmasi seperti itu. Nah, setelah itu kita lihat ada di bagian kolom NIK atau NPWP 16 digit. Itu kita masukin tuh NIK kita gitu kan. Terus klik tombol validasi. Nah, ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, validasinya itu berhasil. Itu alhamdulillah. Kalau validasinya tidak berhasil atau belum tervalidasi, nah ini akan ada permintaan klarifikasi yang akan disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada si wajib pajak. Nah, dari permintaan klarifikasi tersebut, wajib pajak nanti harus melakukan perubahan data. Perubahan datanya itu bisa melalui DJP online, laman Direktur Jenderal Pajak maksudnya. Terus habis itu kemudian melalui KPP-nya atau juga bisa pakai hotline ya. Hotline atau bisa juga dengan saluran lainnya yang tersedia seperti itu. Oh iya. Ini kalau kita lihat di realita emang sering begitu ya. Jadi perlu ada keseragaman data gitu ya. Misalnya mungkin di satu identitas gitu, misalnya di SIM nulisnya Rafif pakai F. Tapi kalau di KTP tulisannya Rafif pakai V gitu ya. Nah, itu nanti DJP bakal klarifikasi gitu ya, Kak. Ini minta klarifikasi. Yang bener yang mana gitu ya. Iya, gitu. Okay. Nah, nanti jangan lupa ya, bisa langsung untuk validasi datanya dan bisa diseragamkan nih mana data yang betul gitu ya, teman bincang. Oke. Nah, saya juga punya pertanyaan terakhir nih mungkin Kak sebagai penutup juga. Kira-kira ini latar belakangnya dari pemerintah untuk melakukan kebijakan ini, apakah hanya sekedar satu data Indonesia tadi, atau sebenarnya ada agenda lain nih yang ingin dilakukan gitu oleh pemerintah yang bisa menjadi benefit dari kebijakan ini, Kak? Sebenarnya kalau kita lihat dari yang prakteknya ya, ini sebenarnya untuk supaya ya wajib pajak itu lebih mudah mendaftar dan masuk ke dalam sistem gitu. Tapi di belakang itu sebenarnya masih ada benefit yang lebih besar dari adanya satu data Indonesia ini ya, atau penggunaan NIK sebagai NPWP ini. Dimana dengan adanya integrasi antara data kependudukan dengan sistem di DJP, sistem pelayanan di DJP, ini nantinya semua transaksi gitu ya, atau semua transaksi itu akan lebih mudah terdeteksi gitu, dan akan lebih mudah bagi otoritas pajak untuk melakukan pengawasan. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita tahu, untuk layanan-layanan, terutama layanan perbankan atau keuangan, itu pasti memerlukan NIK. Benar nggak sih? Kayak Rafif nih, misalkan mau buka rekening di bank, itu perlu NIK, benar nggak? Dimintain NIK. Nah, terus habis itu Rafif pengen investasi, misalkan beli saham atau beli saham lah ya, itu perlu NIK juga kan? Iya, dimintain. Beli rumah juga kan? Belum tahu. Punya rumah soalnya. Beli rumah juga itu pasti akan diminta NIK gitu ya, atau kalau kita nomor KTP gitu. Nah, dengan adanya hal ini gitu ya, ini kan jadi pemerintah tahu gitu ya, setiap kita melakukan transaksi itu lebih mudah terdeteksi. Dengan kata lain apa? Kalau lebih mudah terdeteksi, lebih mudah pengawasan, dan otoritas juga lebih mudah untuk mendetek ada nggak sih penghasilan yang belum dilaporkan, ada nggak sih harta yang belum dilaporkan. Misalkan penghasilannya berapa tapi hartanya banyak gitu kan. Nah, ini kan belum dilaporin nih. Nah, itu bisa dideteksi dengan lebih mudah, seperti itu. Nah, tujuan akhirnya tentu saja, tujuan besarnya adalah untuk menghindari terjadinya penghindaran pajak atau pengelakan pajak oleh wajib pajak, seperti itu sih. Ini keren banget ya, jadi kebijakannya hanya sederhana mengintegrasi antara NIK dengan NPWP, tapi ternyata benefitnya itu jauh ke depan gitu. Betul. Ya, bisa untuk pengawasan, dan juga ini menyambut kalau yang biasa disebut gitu ya, AEOI gitu ya, Automatic Exchange of Information, di mana otoritas gitu ya, DJP dalam hal ini itu bisa mengawasi wajib pajak dengan lebih mudah gitu ya. Jadi teman bincang bisa lebih hati-hati ya, jangan sampai nanti
ada penghasilan yang belum dilaporkan terus ketahuan gitu gara-gara sekarang kan NIK ini sudah terintegrasi gitu ya, semua transaksi kita bisa terlacak, bisa jadi spending kita banyak banget, tapi penghasilannya kok sedikit gitu yang dilaporkan. Nah itu bisa ada kecurigaan-kecurigaan nih yang timbul, jadi udah nggak ada ruang lagi untuk bisa menghindarkan pajak gitu ya, kalau tadi dibilang sama Kak Kisi. Betul. Oke. Nah ini emang karena ada era keterbukaan informasi ini ya, jadi ini benar-benar kita sebagai wajib pajak lebih aware dengan adanya hal-hal tersebut ya gitu, karena pengawasan dan sistem dari DJP itu sudah mengarah ke sana seperti itu. Oke, ini tentunya kita sambut dengan baik ya Kak. Bener. Kebijakan ini. Iya dong. Nah, semoga dengan diterapkan kebijakan ini benar-benar kita lebih menciptakan masyarakat pajak dan suasana perpajakan yang lebih kondusif gitu ya, lebih efektif, efisien, dan tentunya lebih mudah gitu ya Kak. Nggak usah kita ribet-ribet lagi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP gitu, tinggal aktivasi NIK aja gitu. Iya, ya, dan lebih transparan tentunya. Nah, itu paling penting gitu ya. Mungkin ada closing statement nggak untuk penutup? Oke, closing statement-nya, pengen ngingetin ke teman bincang semuanya, jangan lupa untuk bagi teman bincang yang udah punya NPWP dengan format lama, jangan lupa validasi atau pemadanan data antara data kependudukan dengan data yang ada di sistem DJP ya, karena tanggal 1 Januari 2024 itu semua pelayanan sudah menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP format baru dengan 16 digit. Oke, jangan sampai lupa ya teman bincang untuk validasi data di halaman DJP online masing-masing dengan login ke DJP online dan klik tombol validasi. Nggak usah nunggu-nunggu, molor-molor, ntar aja lah, masih 1 Januari 2024, masih lama. Jangan sampai gitu, karena masih sekarang sudah dibutuhkan NPWP 16 digit untuk beberapa urusan administrasi yang mungkin itu bakal jadi penting untuk teman bincang semua. Nah, oke, untuk menutup saya punya pantun nih Kak Kisi. Apa tuh? Pergi ke Malaka, membeli bata. Cakep. Integrasi NIK untuk Indonesia satu data. Nah, buat teman bincang di sini yang mungkin ingin mengikuti pelatihan dari DDTC Academy, DDTC Academy menyediakan berbagai macam pelatihan berupa seminar, practical course, dan juga intensive course. Dan silakan untuk melihat acara-acara apa saja yang ditawarkan oleh DDTC Academy di website kita, yaitu academy.ddtc.co.id. Nah, buat teman bincang nih yang punya suatu topik tertentu, ingin request untuk dibahas oleh pengajar-pengajar kita yang sangat berkualitas, dan disesuaikan dengan jadwal sesuai kebutuhan dari perusahaan teman bincang, silakan untuk mengajukan untuk mengikuti in-house training dari DDTC Academy. Silakan untuk mendaftar di academy.ddtc.co.id/in-house training. Oh ya, Viv, ada pantun juga nih. Oh, boleh tuh. Ke Semarang beli kelinci. Cakep. Jangan lupa beli lumpia. Cakep. Cukup sekian bincang kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Wah, bener banget tuh teman bincang. Jangan lupa untuk saksikan episode berikutnya dari Bincang Academy yang akan tayang setiap hari Senin di channel YouTube DDTC Indonesia. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak.